Jadi sekalian, saya punya cerita indah. Indah banget. Ini salah satu dari cerita paling awal saya dengar. Saya baca cerita ini di buku Muhawarah. Waktu saya mondok di Darul Lughah wad Dakwah. Di Dalwa. Mondok yang mempertemukan saya dengan Ustazah Budur. Dia adik kelas saya, tenang. Saya kakak kelasnya. Teman-teman sekalian, di Dalwa tuh ada pelajaran namanya muhawarah. Muhawarah tuh belajar percakapan dalam bahasa Arab. Ya, kitab itu disusun oleh guru kami, Habib Hasan Baharun. Nah, di belakang tuh biasanya suka ada cerita-ceritanya gitu. Ini ada salah satu cerita di dalam kitab tersebut. Ada seorang perempuan, teman-teman. Ini saya enggak terlalu lengkap ya, ada banyak diantaranya juga yang saya lupa. Tapi ini secara kurang lebihnya. Abdullah bin Mubarak. Satu waktu beliau sedang mengerjakan ibadah haji. Satu hari saat beliau sedang ada di Mekah. Beliau jalan pagi-pagi hari habis subuh gitu. Kayak habis selesai salat subuh dari Masjidil Haram tuh di jalan-jalan gitu. Naik unta. Di jalan-jalan naik untanya. Di zaman itu naik unta atau naik kendaraan itu kayak semacam kita naik mobil lah ya. Zaman sekarang gitu. Kayak naik taksi gitu. Nah ini beliau nih jalan-jalan gitu. Naik unta sendirian. Mau kayak semacam napak tilas, lihat-lihat gitu kan. Pergi-pergi ke gunung, gua sambil bayangin nih Nabi Muhammad nih dulu nih. Lihat gunung yang sama gitu-gitulah. Sebagai seorang ulama beliau. Ustadz lah gitu ya. Beliau jalan gitu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba kelihatan bayangan berkelebat. Apaan tuh gitu? Pagi-pagi nih temaram-temaram abis subuh itu loh. Nggak jelas gitu. Itu apa ya? Binatangkah? Maksudnya hewan gitu ya? Atau manusia atau makhluk apa nih gitu? Akhirnya beliau deketin gitu. Ternyata perempuan. Pakai abaya atau tutup auratnya. Dan pakai niqab juga gitu. Dia tanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan tersebut menjawab. Salamun qawlam min rabbir rahim. Al-Quran. Surat Yasin. Lagi ngapain? Mbak, Bu, Kak, Dek? Kamu lagi ngapain ukhti gitu ya. Maksudnya kamu lagi ngapain nih di tempat ini gitu sendirian. Di tempat yang gak ada orang-orang. Gelap. Di daerah kayak lembah gitu loh. Perempuan tersebut menjawab. Man yudlilillah falah hadiyalah. Itu ayat Al-Quran. Saya gak hafal surat apa ayat berapa. Siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan ada petunjuk baginya. Artinya bahwa saya sedang tersesat gitu. Tapi pakai bahasa Al-Quran, man yudlilillah fala hadiyalah. Jadi kamu sebenarnya mau kemana? Kata si perempuan laki-laki tersebut, Abdullah bin Mubarak bilang. Perempuan tersebut menjawab, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Oh, kamu mau ke arah Masjidil Haram. Mau saya antar. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji darah pun dia akan mendapatkan balasannya. Insyaallah. Ya udah kalau gitu, mari saya antar. Abdullah bin Mubarak pun kemudian menundukkan kendaraannya, untanya tadi itu. Silahkan naik, kata Abdullah. Perempuan tersebut mau naik, tapi ternyata enggak bisa gitu. Waktu dia mau naik, untanya berdiri, akhirnya dia jatuh. Dan Abdullah bin Mubarak secara spontan ngelihat ke arah perempuan tersebut. Perempuan itu bilang, Kullil ladzina amanu
Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Saya kamu jangan liatin saya nih, sono. Gitu. Tapi pakai bahasa Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kata Abdullah bin Mubarak, iya bu, baik bu. Tundukin lagi tuh. Akhirnya berhasil naik. Abdullahnya tentu aja gak ikutan naik ya. Kamu pikir ini dramanya jadi drama. Abdullah bin Mubarak cuman nuntun kendaraannya tersebut dan itu pun beliau di depan jadi nggak lihat perempuan ini. Udah tuh jalanin sama Abdullah bin Mubarak. Perempuan ini kemudian Abdullah bin Mubarak inget-inget gitu. Ini kayaknya dari tadi nih. Oh begitu naik tuh perempuannya bilang, subhanalladzi. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Abdullah bin Mubarak habis jalan gitu, ingat-ingat. Ini cewek hebat banget loh. Dari tadi nih saya cuma dengar dia tuh berkata dengan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mubarak mikir gitu, pertanyaan apa yang kira-kira ada susah jawabannya dalam Al-Quran? Bu, ibu udah nikah? Agak gimana gitu kan. Perempuan tersebut menjawab, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Ternyata ada juga jawabannya ya. Ayat Quran juga. Janganlah kalian suka menanyakan sesuatu yang kalian akan kecewa ketika mendengarkan jawabannya. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak jadi bingung gitu. Akhirnya dia, ya udahlah ya. Dia pertamanya coba-coba ngajakin ngobrol gitu. Terus akhirnya kayak perempuan itu seperti terlihat tidak tertarik. Jadi akhirnya nyanyi, bersenandung lah gitu. Perempuan tersebut menjawab, fadkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Lebih baik kamu banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. Jadi Abdullah bin Mubarak akhirnya sibuk zikir juga. Sampai akhirnya nyampe teman-teman. Nyampe di tendanya perempuan ini. Perempuan itu begitu nyampe ke area tenda, dia ingat tendanya yang mana, kemudian manggil putra-putranya. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Anaknya namanya Ibrahim. Dia manggil dengan ayat Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Untung anaknya tuh nggak namanya Anton, nah kan repot ya. Nggak ada ayatnya. Ya Yahya hudil kitab biquwwah. Namanya anaknya satu Yahya. Ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ternyata anaknya satunya namanya Isa. Akhirnya anaknya datang tuh. Waduh mereka girang banget. Alhamdulillah Umi udah balik. Ini anaknya sih ngomong bahasa biasa ya ternyata. Dia pelukin Uminya. Alhamdulillah makasih banyak Pak. Makasih banyak. Alhamdulillah kami udah gelisah setengah mati nyari Umi kami. Dari tadi malam kami gak ketemu. Alhamdulillah makasih banyak. Makasih banyak. Habis itu Uminya masuk ke tenda. Ngeluarin beberapa makanan. Minuman juga hadiahin kepada Abdullah bin Mubarak sambil bilang kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu juga ayat Quran. Makan dan minumlah kalian dengan nikmat, dengan lezat atas balasan kebaikan kalian di masa lampau. Itu ayat yang akan Allah perkenankan kepada ahli-ahli puasa di akhirat nanti itu ya. Udah tuh. Katanya Abdullah bin Mubarak dicerita, faidan bih ke akmar. Saya dapetin anak-anaknya nih, mukanya kayak bulan semuanya tuh. Cakep-cakep. Yang artinya Abdullah bin Mubarak mungkin lagi bayangin si perempuan ini juga sini cantik banget gitu ya. Cantik dan mulia dan luar biasa kemampuan menjaga lisannya gitu.
Terus Abdullah bin Mubarak ngomong gini sama anak-anaknya, itu ibu kalian. Dia bilang, bala, betul, itu adalah ibu kami. Itu Abdullah bin Mubarak nanya aja, anaknya tuh senyumnya lebar banget teman-teman. Kebanggaan anak terhadap orang tuanya. Silahkan berkaca, anakmu kalau ditanya, itu ibu kamu sama temennya, kira-kira akan seperti apa responnya? Senyum kayak anak-anaknya perempuan ini, iya betul, itu ibu kami. Emak gue tuh. Gitu, atau kayak yang, emak gue tuh. Maaf ya. Pakai acara maaf. Habis ngapain emaknya tuh ya kan? Masya Allah. Oh jadi kalian teman anak saya nih. Udah makan? Belum tante? Kalau gitu pulang gih. Masya Allah. Sedih bener. Gitu ya. Ya pastilah anaknya minta maaf sama temen-temennya. Itu mak loh. Iya maaf ya. Insya Allah. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan. Kebanggaan sebagai anak dari seorang ibu yang soleha. Jadilah soleha. Anakmu akan bangga padamu. Jadilah soleha. Suami kamu bangga padamu. Jadilah soleha. Orang tuamu bangga padamu. Dunia dan akhirat teman-teman. Dunia dan akhirat. Sikut sekalian saya muliakan. Dia bilang, ibu kalian luar biasa sekali loh. Saya kagum padanya. Saya ketemu sama dia beberapa jam yang lalu. Dia dalam keadaan tersesat. Segitunya saya nggak dengar selain ayat Al-Quran. Ini Abdullah bin Mubarak cerita gitu sama anak-anaknya gitu. Kekagumannya kepada perempuan tersebut. Sedikit sekalian, saya jadi mikir gitu ya, waktu dengar cerita itu, saya mikir gitu. Padahal orang kalau lagi tersesat tuh, nggak ngerti bahasanya aja mendadak bisa. Betul nggak? Orang Indonesia tuh, kalau lagi tersesat di Mekah, di Madinah gitu, pada pinter-pinter bahasa Arab, mendadak sambil nunjukin inian kartunya tuh, kartu hotel gitu ya. Dia bilang gini, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tahu kan artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang benar gitu kan. Pokoknya mendadak tahu bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang lagi tersesat loh ini. Dan gak ada yang keluar dari lisannya kecuali ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran itu kan tiap dibaca kan tiap berpahala. Kebayang gak kayak gimana pahalanya nih perempuan gitu. Anaknya ketika diceritakan seperti itu sama Abdullah bin Mubarak, mereka jawab dengan jawaban yang lebih luar biasa lagi. Anak-anaknya bilang kayak begini, jangankan kamu yang baru berjumpa beberapa jam dengan ibu kami. Kami yang hidup selama ini bersama dengan beliau, tak habis-habis kekaguman kami padanya. Keren banget gak sih? Ini surga sampai ke sendal-sendalnya nih mah. Ini kayaknya surga sampai ke tas-tasnya nih. Masuk surga semuanya nih sih, Masya Allah. Ini masuk surga sampai kejepit-jepit rambutnya nih kayaknya nih. Luar biasa. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan. Anak-anaknya kemudian bercerita. Inna ummana, ibu kami dari sejak perawan memutuskan untuk
tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Khasyata an tazillu biha lisanuha. Karena khawatir lisannya akan membuat ia tergelincir di dalam neraka. Karena khawatir lisannya akan membuatnya tergelincir ke dalam neraka. Ini ngerti sekali ya. Beliau sangat mengerti untuk apa beliau hidup. Beliau sangat faham hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerti bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat yang kekal. Apa yang sudah kamu lakukan untuk hidupmu di dunia ini? Saya sering ulang-ulang. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia adalah untuk mendapatkan dunia, dengan apa kamu pulang ke akhirat nanti? Bekal mana yang kamu mau bawa menuju akhirat nanti, teman-teman? Semua yang kamu kerjain di dunia buat dunia. Misalnya gitu ya. Ya kamu nikah, biar seneng, kamu punya anak, biar ada yang ngurusin di masa tua. Masa tua dunia, masa tua akhirat. Dunia kan. Kalau kamu bahkan nih ya, tiap hari baca Al-Quran surat Ar-Rahman, biar suami tambah sayang. Sedekah, biar balik berlipat ganda. Sedekah sekalipun, biar luas rezekinya. Sholat duha, biar gak kekurangan rezekinya. Urusan apapun kamu kerjakan buat dunia kamu. Kamu pikir dengan apa kamu pulang menghadap Allah Ta'ala? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia adalah untuk dunia, khawatir pulang ke negeri akhirat dalam keadaan miskin papa. Itu baru bekalnya. Belum lagi ditambah dengan dosa-dosamu yang tidak sudah-sudah. Sepertinya sudah waktunya bukan untuk berkata stop kepada diri dalam berbuat dosa. Yuk belajar buat stop bohong, buat stop ghibah, buat stop ngatain orang, buat stop menghakimi orang, buat stop membuli orang, buat stop ngurusin urusan orang.